Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal dari jurusan Teknik Informatika kelas B. Nomor induk mahasiswa 18025050268. Di video ini saya ingin mengerjakan tugas ke-15 dari mata kuliah komputer grafik, yaitu menjelaskan 8 langkah dalam menjalankan marketplace atau dropshipper. Untuk langkah yang pertama adalah dengan menentukan produk atau supplier dengan tepat. Menentukan produk dan supplier adalah langkah yang paling awal atau tahapan yang paling awal dalam menjalankan marketplace ini, karena tanpa adanya produk atau supplier maka kita tidak akan bisa menjalankan dropshipper atau marketplace. Maka dari itu carilah produk atau supplier yang cocok dengan produk yang nantinya ingin kita jual atau ingin kita pasarkan di marketplace. Yang kedua adalah membuat toko semenarik mungkin. Mengapa hal ini penting? Karena toko ini adalah gerbang awal atau tampilan awal sebelum customer membeli produk. Maka dari itu kita bisa mendesainkan logo atau menambahkan deskripsi terkait dengan apa-apa saja yang kita jual di dalam toko kita, atau kita juga bisa menambahkan kapan waktu tokonya buka atau dari jam berapa sampai jam berapa. Karena apabila tampilan awal sudah bagus maka customer akan menaruh kepercayaan kepada toko kita. Yang ketiga adalah mengedit gambar produk semenarik mungkin. Setelah kita membuat toko semenarik mungkin, tentunya kita juga harus mengedit gambar atau membuat gambar produk semenarik mungkin untuk menambah daya tarik si customer ini. Untuk yang keempat, langkah yang keempat adalah menggunakan judul yang efektif. Judul juga ini sangat penting karena judul berfungsi untuk memasarkan produk, untuk memperkenalkan produk. Maka dari itu buatlah judul semenarik mungkin dan memiliki volume pencarian yang banyak sehingga memudahkan produk kita tampil dalam setiap pencarian yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Yang kelima adalah penentuan harga. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mematok harga, terlebih dahulu kita harus meriset dulu, membandingkan harga antara toko satu dengan toko yang lain, produk yang satu dengan produk yang lain, sehingga kita tidak serta-merta menaruh harga yang lebih tinggi. Karena biasanya customer sebelum membeli barang itu biasanya mereka membandingkan harga dari toko satu dengan toko yang lain, dari produk yang satu dengan produk yang lain. Apabila produk yang kita jual terlalu tinggi harganya dibanding toko-toko lain, otomatis mereka akan memilih yang lebih murah. Tetapi kita juga tidak bisa serta-merta mematok harga lebih rendah dibanding toko-toko lain. Artinya tidak boleh juga menaruh harga yang lebih rendah sekali, terlalu rendah dibanding toko lain, karena mereka juga bisa beranggapan bahwa harga yang lebih murah dibanding produk-produk lain atau toko-toko lain itu biasanya produknya KW atau produknya palsu. Maka dari itu hal yang paling penting sebelum kita mematok sebuah harga yaitu kita harus melakukan riset atau perbandingan harga terlebih dahulu. Yang keenam adalah memakai teknik mencoret harga. Misalnya begini, kita menjual sepatu seharga 150.000. Kita langsung memasang harga 150.000 dengan dan harga 200.000, tetapi yang 200.000 itu kita coret lalu kita gantikan dengan harga 150.000, maka customer pastinya akan lebih memilih yang 200.000 yang dicoret tadi ketimbang yang langsung 150.000, karena mereka beranggapan bahwa 200.000 itu lebih mahal, dan biasanya yang mahal barangnya itu lebih berkualitas, lebih bagus dibanding yang dibawa dari harga 200.000 ini. Tetapi mumpung promo harganya turun, harganya dicoret jadi 150.000, jadi itu yang dipilih oleh customer. Sebenarnya teknik ini juga sangat penting untuk dilakukan dalam marketplace ini, khususnya penjualan online. Yang ketujuh adalah fast respon dalam melayani chat customer.
Customer dalam membeli produk tidak hanya melihat dari desain sebuah produk, tapi melihat dari seberapa cepat respon si pelapak atau penjual dalam melayani customernya. Karena apabila customer menanyakan stok produk lantas responnya lama, responnya lambat, maka biasanya customer ini akan berpindah toko, pergi ke toko yang lain. Karena dalam marketplace ini atau penjualan online ini, respon cepat itu sangat dibutuhkan dalam melayani si customernya. Dan melalui respon dan chat ini kita juga bisa lebih meyakinkan kepada customer untuk tetap membeli produk yang kita tawarkan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah mengiklankan produk di marketplace. Mengiklankan produk di marketplace juga ini sangat penting. Apabila toko dan produk sudah kita buat semenarik mungkin, kita juga bisa mengiklankan produk kita untuk menambah daya tarik customer. Karena biasanya toko yang mengiklankan produknya atau memiliki iklan itu akan lebih menambah kepercayaan si customer ini untuk membeli produk dari toko tersebut. Ya, mungkin itulah tadi langkah-langkah dalam menjalankan marketplace. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.